Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Anissa Mutiara Budiman, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan menganalisis buku teks bahasa Indonesia dari perspektif bahasa dan sastra pada buku kelas 4. Presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra oleh pengampu Bapak Fajar Nugraha. Langsung saja simak video ini sampai selesai. Kita menganalisis buku tersebut. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Buku teks bahasa Indonesia kelas 4 SD bab 1 yang berjudul Sudah Besar mengandung berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa. Dalam analisis ini, setiap halaman dianalisis berdasarkan yang pertama adalah keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis. Yang kedua adalah unsur kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan leksikal. Yang ketiga adalah unsur sastra, yaitu tokoh, alur, tema, konflik, amanat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana buku mampu menumbuhkan kemampuan berbahasa dan apresiasi sastra pada siswa SD secara bertahap. Baik, pada halaman ini yang menunjukkan pada keterampilan berbahasa yaitu pertanyaan, ceritakan kembali isi cerita tersebut dengan bahasamu sendiri. Yang pertama, kategori, keterampilan berbahasa, berbicara atau menulis. Yang kedua, penjelasan, ini melatih siswa mengungkapkan kembali isi cerita bisa secara lisan atau tertulis tergantung perintahnya. Yang kedua adalah analisis unsur kebahasaan. Yang pertama, di dalam halaman ini ada fonologi. Siswa mendengar secara langsung pelafalan kata-kata, intonasi, kalimat, serta tekanan dalam pengucapan ini membantu dalam membentuk kepekaan terhadap bunyi bahasa dan lafal yang benar. Yang kedua ada leksikal. Kosakata yang muncul dari teks dapat mendapat pembendaharaan kata siswa. Mereka akan mengenali kata-kata baru dalam konteks penggunaannya. Yang ketiga ada pragmatik, pemahaman terhadap sikap, emosi, dan maksud tokoh seperti Lala atau Kiki membantu siswa menafsirkan makna ajaran dalam situasi sosial dan kontekstual. Selanjutnya analisis unsur sastra. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tak muat lagi? Kategori unsur sastra penjelasan soal ini bertujuan mengidentifikasi tokoh yang merupakan bagian dari unsur intrinsik cerita. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa masalah yang terjadi dalam cerita? Kategori unsur sastra penjelasan pertanyaan ini meminta siswa mengidentifikasi konflik atau peristiwa utama dalam cerita yang termasuk ke dalam analisis unsur cerita atau konflik. Yang pertanyaan ketiga, bagaimana sikap tokoh utama dalam menghadapi masalah? Kategori unsur sastra penjelasan ini menganalisis karakterisasi atau sifat tokoh termasuk dalam unsur sastra. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap tokoh utama dalam menghadapi masalah? Dalam bentuk kategori unsur sastra, penjelasannya ini menganalisis karakterisasi atau sifat tokoh termasuk dalam unsur sastra. Pertanyaan keempat, apa pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut? Dalam kategori unsur sastra, penjelasan membahas amanat cerita yang merupakan bagian dari unsur intrinsik sastra. Analisis halaman selanjutnya. Contoh kalimat pada halaman ini terdapat perintah kepada siswa untuk berdiskusikan bersama seperti apakah hubungan kakak adik yang baik, dan acungkan tangan jika kamu ingin menyampaikan pendapat dan jangan menyela jika guru atau temanmu sedang berbicara. Perintah ini menunjukkan untuk melatih keterampilan berbicara siswa dalam forum diskusi, mengekspresikan gagasan serta menghargai pendapat orang lain. Terdapat pertanyaan pada halaman ini menunjukkan pada keterampilan berbahasa, yaitu pertanyaan pertama, apakah kamu juga punya adik? Bagaimana perasaanmu jika barang kepunyaanmu diminta adik? Kategori keterampilan berbahasa penjelasan. Pertanyaan ini mengajak siswa menceritakan pengalaman pribadi sehingga termasuk dalam keterampilan berbahasa, khususnya berbicara, karena siswa diminta menjawab secara lisan berdasarkan pengalaman nyata. Kebahasaan pada halaman ini terdapat ada sintaksis. Siswa menyusun kalimat lisan yang logis sesuai struktur subjek predikat.
Yang kedua ada pragmatik, menyesuaikan cara berbicara dalam forum diskusi, menggunakan kalimat yang sopan dan memilih kata-kata sesuai konteks pembicaraan. Yang ketiga, kosakata emosional dan deskriptif. Misalnya penggunaan kata marah, kecewa, ikhlas, dan sebagainya. Ketiga adalah analisis unsur sastra. Pertanyaan pertama, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memberikan bajunya kepada Kiki? Kategori unsur sastra. Penjelasannya, pertanyaan ini bertujuan agar siswa memahami perasaan tokoh dalam cerita yaitu Lala. Ini termasuk analisis tokoh dalam unsur intrinsik cerita. Pertanyaan ketiga, bayangkan dirimu sebagai Kiki, bagaimana perasaanmu jika memiliki kakak seperti Lala? Kategori unsur sastra. Penjelasannya, pertanyaan ini meminta siswa memahami peran tokoh Kiki dan sikap kakaknya yaitu Lala dalam cerita sehingga termasuk dalam analisis tokoh dan hubungan antara tokoh sebagai bagaimana unsur sastra. Pada halaman 89 kegiatan bahasa dan menulis, analisis keterampilan bahasa, yaitu contoh kalimat. Pada halaman ini terdapat instruksi tulisan 5 kalimat transip dan 5 kalimat intrasip yang kamu temukan dalam cerita Tak Muat Lagi. Ini menunjukkan bahwa siswa mengasah kemampuan menulis kalimat dengan struktur bahasa yang tepat, bukan sekadar memilih jawaban atau menyebutkan secara lisan. Analisis unsur kebahasaannya, contohnya kalimat pada halaman ini terdapat penjelasan seperti kalimat transitif atau kalimat yang memerlukan objek, dan contohnya Lani memetik jambu yang menunjukkan struktur objek, predikat, dan objek. Selain itu, siswa diberi tugas mencari contoh kalimat transitif dan intrasif dalam cerita Tak Muat Lagi yang mengharuskan mereka menganalisis struktur sintaksis dalam teks. Analisis unsur sastra tidak relevan karena kegiatan ini bersifat gramatikal murni dan tidak menggunakan teks fiksi. Selanjutnya halaman 10-12 ini kegiatan membaca. Analisis keterampilan berbahasa, contohnya kalimat pada halaman ini terdapat perintah bacalah cerita berikut ini dengan nyaring secara bergantian. Yang jelas menunjukkan kegiatan membaca secara lisan. Siswa membaca cerita tentang pengalaman keluarga Ardi, Rio, dan teman-temannya membicarakan hobi masing-masing. Analisis unsur kebahasaannya, yaitu ada fonologi, menekankan pada pengucapan bunyi yang dengan jelas dan tepat. Terus tanda bacanya, fungsi tanda baca sebagai petunjuk jeda intonasi ketika membaca. Yang ketiga adalah kosakata baru. Siswa menggali kata-kata baru dalam konteks cerita. Analisis unsur kebahasaannya, yaitu ada fonologi, menekankan pada pengucapan bunyi yang dengan jelas dan tepat. Terus tanda bacanya, fungsi tanda baca sebagai petunjuk jeda intonasi ketika membaca. Yang ketiga adalah kosakata baru. Siswa menggali kata-kata baru dalam konteks cerita. Halaman selanjutnya itu jelajah kegiatan mengartikan kosakata baru dari teks. Keterampilan berbahasa, siswa diminta mendebak arti kata baru berdasarkan konteks lalu memverifikasinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini melatih kemandirian dan kemampuan inferensi makna. Unsur kebahasaan yaitu ada morfologi, mengenali bentuk dan kelas kata. Yang kedua ada semantik, memahami arti kata dalam kalimat dan kamus. Unsur sastra tidak fokus pada sastra, namun sumber kosakata berasal dari teks fiksi. Halaman selanjutnya itu latihan menulis kalimat. Membuat 10 kalimat menggunakan kosakata baru. Keterampilan berbahasa yaitu melatih siswa mengembangkan ide dan menulis kalimat dengan struktur yang benar. Ini membantu memperkuat keterampilan menulis dan pemahaman kosakata. Unsur kebahasaannya yaitu ada sintaksis, menyusun kalimat efektif. Yang kedua ada semantik, menggunakan kata sesuai makna. Yang ketiga leksikal, penggayaan pembendaharaan kata. Unsur kata tidak dibahas meskipun kosakata berasal dari teks sastra. Halaman selanjutnya adalah kegiatan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia cetak dan digital. Keterampilan berbahasa yaitu siswa belajar cara mencari arti kata, mengetahui kelas kata, dan menyusun kata berdasarkan huruf alfabet. Kegiatan ini memperkenalkan alat bantu bahasa dan melatih kemandirian dalam memahami kata sulit. Unsur kebahasaannya yang pertama ada morfologi, kata dasar dan bentuk beribuan. Yang kedua ada leksikal, yaitu mencari
tema. Yang ketiga, struktur kamus, cara membaca entry kamus. Yang terakhir yaitu unsur sastra, tidak dibahas karena kegiatan bersifat kebahasaannya yang murni. Selanjutnya yaitu menulis surat pribadi yang menceritakan perasaan. Keterampilan berbahasa, siswa menulis surat dengan gaya bahasa santai menyampaikan perasaan secara tertulis. Kegiatan ini memperkuat kemampuan menulis naratif dan ekspresif dalam bentuk surat. Unsur kebahasannya yaitu ada tata tulis, yaitu struktur surat, paragraf, dan tanda baca. Yang kedua ada pragmatik, yaitu gaya bahasa sesuai konteks pribadi. Yang ketiga ada leksikal, penggunaan kosakata dari bacaan. Unsur sastranya yaitu mengandung unsur naratif dan ekspresif yang mendekati gaya penulisan sastra. Halaman selanjutnya yaitu membuat kotak kamus dari bahan bekas. Keterampilan berbahasa menggabungkan keterampilan membaca dan menulis. Siswa menyalin kosakata baru, memberi makna, dan membuat ilustrasi. Ini mendorong kreativitas dan memperkuat penguasaan kosakata. Unsur kebahasannya yaitu yang pertama morfologi, yaitu kelas kata, kata benda, kerja, sifat. Yang kedua adalah semantik, makna kata dari pemahaman sendiri. Yang ketiga adalah grafologi, yaitu latihan menulis tegak bersambungnya. Unsur sastranya yaitu sumber kosakata dari cerita fiksi, namun kegiatannya bersifat kebahasaan. Halaman selanjutnya yaitu mengisi jurnal membaca setelah membaca buku. Keterampilan berbahasa yaitu siswa membaca buku atau artikel lalu menuliskan ringkasan, kalimat favorit, dan alasan menyukai bacaan. Ini mengasah kemampuan berpikir reflektif dan mengekspresikan pendapat. Unsur kebahasaannya yaitu ada sintaksis, kalimat ringkas dan jelas. Yang kedua ada semantik, yaitu menafsirkan isi bacaan. Yang ketiga adalah morfologi, menggunakan kata turunan. Terus selanjutnya unsur sastra, yaitu melatih apresiasi terhadap teks sastra melalui kutipan, favorit, dan tema bacaan. Halaman terakhir yaitu menyimak teks informatif berjudul fobia. Keterampilan berbahasa yaitu melatih siswa menyimak teks non-fiksi dan memahami informasi. Siswa belajar membedakan antara ketakutan biasa dan fobia melalui contoh konkret. Unsur kebahasannya yaitu ada semantik, yaitu memahami istilah seperti courfobia. Yang kedua adalah kosakata ilmiah, mengenakan istilah psikologis. Yang ketiga yaitu struktur kalimat, yaitu teks deskriptif dan informatif. Unsur sastra tidak ada, teks bersifat non-fiksi dan informatif. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.